Allahu 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 Allah Allahu Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi masjid al-mabrur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin ja'a bis-surur wa ala alihi wa ashabihi arsyadana ilal huda fis sudur amma ba'du. Kaya sepanjang tahun, kita baru saja melewati Idul Adha. Banyak di antara kita yang berkorban dengan sebagian harta. Bagi kita yang merasa kaya, bukan pura-pura miskin papa. Padahal kita sudah diberi Allah banyak harta. Itu semua titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna a'tainakal kautsar. Saat hari raya saya berjumpa dengan banyak warga. Ada yang berkurban lembu 7 untuk sekeluarga. Fasalli li rabbika wanhar. Atau kambing berorangnya. Karena Allah memberi kita rezeki dengan 8 cara. Kalau kita mau lakukan ke-8 cara ini, maka sepanjang tahun kita akan kaya. Yang pertama, rezeki itu dari usaha. An-Najmu ayat 39, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tapi ada yang unik juga. Ada seorang warga yang orangnya tidak nampak kaya. Mungkin tidak ada yang membuat kita merasa rendah diri tanpa seizin kita. Orang itu membawa kambing kurban 2. Ketika saya bertanya, Bapak bawa kambing untuk kurban ya? Ustadz, ini ada 2 kambing. Maksud Ustadz Gunawan yang putih apa yang hitam? Oh, yang putih. Yang putih ini untuk kurban saya. Kalau yang hitam? Kalau yang hitam ini kurban saya juga. Oh, gemuk sekali ya kambingnya. Ini diberi makan apa ini? Maksud Ustadz Gunawan yang mana? Yang putih apa yang hitam? Kalau yang putih. Yang putih Ustadz, saya beri makan dari rumput berkualitas. Kalau yang hitam? Kalau yang hitam sama juga Ustadz. Loh, kambing ini digembala dan dibawa jalan cukup jauh. Berapa jauh kambing ini berjalan setiap harinya? Maksud Ustadz Gunawan yang mana? Yang putih apa yang hitam? Kalau yang putih. Yang putih dibawa berjalan mencari rumput setiap harinya 4 km Ustaz. Kalau yang hitam juga. Kenapa dari tadi setiap saya bertanya Anda membedakan antara kambing hitam dan putih? Sebenarnya apa maksudnya? Oh, gini Ustaz Gunawan. Sebenarnya yang putih ini kambing saya. Oh gitu. Kalau yang hitam? Kalau yang hitam kambing saya juga Ustaz. Masya Allah, capek kita dengarnya. Jadi rambut saya hitam jadi putih juga gara-gara dia. Kalau saya bilang Bapak sebaiknya diam saja, karena diam itu emas, emas itu kuning, dan kuning itu mungkin tahi Bapak. Tapi jangan sampai Bapak diam-diam itu bid'ah dulu Pak. Mau lagi cerita, memang urut-urut dengar. Tapi alhamdulillah hari ini 25 Zulhijjah 1444 Hijriah. Kita bersyukur berada di bulan haji. Baru saja saudara kita, tetangga kita, teman kita pulang dari Saudi Arabia. Kalau dulu lagunya OOO Zaitun pergi, OOO ke Arab Saudi. Orang yang pulang haji, kita tunggu oleh-oleh dari haji, ada tin, ada zaitun. Wattini waszaituni. Akan tetapi sekarang kita agak alergi mendengar nama zaitun. Karena ada zaitun yang membuat kita geram. Karena adanya khatib perempuan, ada shalom yang bukan assalamualaikum, ada salat yang jarang-jarang, ada gabung dengan agama lain. Tapi kita di Masjid Al-Mabrur, alhamdulillah, tetap bersyukur. Jangan pernah menyesali sehari-hari dalam kehidupan kita, karena sehari-hari itu punya banyak makna. Hari baik memberi kita kebahagiaan, dan hari yang buruk mungkin memberi kita pelajaran.
Dengan kita bersyukur, alhamdulillah akan membuat kita kaya sepanjang tahun. Karena ini cara kedua kata Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Karena syukur akan membuat kita bahagia, dan ini membuat kita kaya. Kita bersyukur karena tubuh kita sehat. Karena dalam pantat yang sehat pun terdapat kentut yang kuat. Tapi karena mantan adalah sah Jumat, baik tergedek walaupun mekarat, karena takut dengan di samping hidupnya sekarang. Allah berfirman, Rasul bersabda, dan Ugi Ustaz Gunawan berkata, semoga selawat beriring salam akan selalu tercurahkan, tersajikan dan tersanjungkan ke hadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah mengajarkan tentang cara ketiga agar kita tetap kaya sepanjang tahun, yaitu dengan menikah. Rasulullah berubah menjadi kaya ketika beliau berjumpa dengan calon istri beliau, Khadijah. Betapa bodohnya manusia yang menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tapi menangis di masa depan sambil mengingat masa lalunya. Menikah adalah cara yang diajarkan Islam yang ketiga untuk kaya sepanjang tahun. An-Nur ayat 32. Wankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Menikahlah agar kita kaya sepanjang tahun, karena memang wanita cantik bukan jaminan untuk kaya. Akan tetapi wanita jelek berat-berat lompolkan juhana bahagia. Minimal kita bisa kaya sepanjang tahun dengan cara menikah. Dan cara agar kaya sepanjang tahun inilah yang Rasulullah ajarkan kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, serta para ulama yang mu'tabar. Kata Ikramah wa ta'ziman ulun tuan kepada Al-Mukarram Imam Syekh Masjid Al-Mabrur serta pengurus dan BKM, terutama Teguh Fakhrul yang kagum undang ulun tuan, kepada muazzin dan imam yaitu Ustaz Faisal Amsa yang terkenal dengan suara merdunya, padahal bukan berasal dari merdu, yang berasal dari merdu itu saya. Bapak Geshi, sahabat ulun tuan yang mulia, serta para perangkat desa, para sahabat remaja Masjid Al-Mabrur Cunda, para sahabat yang khusus datang dari Semulu Sinabang sana, para sahabat yang sudah berada di sini, ayahanda, ananda, abu, abi, abia, walid, tengku dan tengku haji, serta para tetangga. Sehingga pernah kita dengar pepatah, cintailah tetangga, tapi jangan sampai tetangga basah. Mungkin itu hanya bercanda, tapi berbahagialah kita yang hari ini kita semua mengajak anak-anak kita untuk sholat ke Masjid Al-Mabrur. Karena cara keempat untuk kaya adalah dengan mengajak anak kita ke jalan takwa. Orang yang benar-benar hebat adalah orang yang membuat setiap orang merasa hebat. Bagaimana dalam Islam, Al-Isra ayat 31 diajarkan banyak anak banyak rezeki. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Makanya banyak orang yang bijaksana tidak menikah dan tidak punya anak. Karena orang kalau sudah menikah dan punya anak biasanya bijaksana dan bijaksini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. 5 hari lagi kita memasuki tahun baru Islam 1445 Hijriah. Kita membaca doa akhir tahun dan doa awal tahun. Dalam kitab Khazinatul Asrar Jalilatul Azkar halaman 92 karya Imam Muhammad Habki An-Nazili, barang siapa yang di tanggal 1 Muharram menulis Bismillahirrahmanirrahim 113 kali, seperti jumlah Bismillah di awal setiap surat dalam Al-Quran, karena di At-Taubah tidak dimulai dengan Bismillah, maka akan terlindungi keluarganya dan diharapkan kaya sepanjang tahun. Allah menjamin kita akan kaya sepanjang tahun bila kita melakukan 8 cara. Yang pertama tadi sudah dijelaskan, ada usaha, kedua syukur, ketiga menikah, keempat anak, dan yang kelima jaminan, keenam tak terduga, ketujuh istighfar, dan ke-8 sedekah. Dalam 8 menit ke depan insya Allah akan kita bahas sisa 4 lagi cara kaya sepanjang tahun. Kaum ayah mertua masuk surga Allah, ada 8 cara kaya sepanjang tahun. Yang ke-9 adalah 9 tadi baru 4, berarti yang kelima adalah yakin bahwa rezeki itu dijamin.
Allah berfirman dalam Al-Quran di banyak ayat, termasuk di surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Tidaklah setiap sesuatu yang melata di muka bumi ini dijamin rezekinya oleh Allah, dan Allah tahu dari mana jalan memperoleh rezeki tersebut. Rezeki kita semua yang hadir pada hari ini sudah dijamin oleh Allah. Makanya tidak perlu pusing tentang bagaimana kita mencari rezeki. Terserah apapun pekerjaan kita, karena tidak ada pekerjaan yang berat kalau tidak dikerjakan. Akan tetapi jangan takut kalau hidup kita akan berakhir. Takutlah kalau hidup kita ternyata tidak pernah dimulai. Dengan yakin bahwa Allah menjamin rezeki kita, maka tugas kita adalah memenuhkan saf-saf masjid. Penuhi Masjid Al-Mabrur ini dengan cara beribadah kepada Allah. Jangan takut tentang rezeki kita, karena Allah menjamin rezeki kita semua jamaah Masjid Al-Mabrur yang kita cintai. Yang keenam, adun betuah asal syurga Allah, rezeki yang tak terduga. Cara agar kaya sepanjang tahun, kita yakin akan ada kejutan-kejutan, akan ada surprise dari Allah dengan rezeki yang tak terduga. Karena Allah pernah berjanji di surat At-Talaq ayat 2 dan 3, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Tidaklah orang yang berada di bumi ini yang bertakwa kepada Allah, melainkan Allah jamin rezekinya. Wa may yattaqillah, orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, makhraja, wa yarzuquhu, dan berikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Hari ini tugas kita semua hanyalah menjaga takwa, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Di Masjid Al-Mabrur inilah kita melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Karena hari ini kita menjadi seperti hari ini karena kita bertakwa. Dan ini pilihan kita. Aku bisa menjadi seperti sekarang karena pilihanku kemarin. Artinya apa? Dengan takwa yang kita janjikan, dengan takwa yang kita lakukan, maka rezeki yang tak terduga akan kita peroleh. Ada orang yang kasmaran begitu rindu kepada pasangannya. Sayang, aku tak makan pagi karena merindukanmu. Aku tak makan siang karena memikirkanmu. Malamnya aku tak bisa tidur karena kelaparan. Orang yang yakin rezekinya akan datang di tempat yang tidak terduga. Dia akan lakukan takwa di Masjid Al-Mabrur Junda dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah cara kaya sepanjang tahun. Yang ketujuh, ada matuah asal syurga Allah, istighfar. Di surat Nuh ayat 10 sampai 12, Allah menjelaskan, wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Barang siapa yang mau beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, seperti Rasulullah, tauladan kita, penghulu kita, nabi kita, rasul kita yang tidak ada dosa, bahkan maksum. Tapi Rasulullah beristighfar kepada Allah 100 kali dalam sehari. Apalah kita semua yang hari ini dipenuhi dengan dosa. Kalau kita mau beristighfar, maka Allah akan mencurahkan rezeki kepada kita seperti rezeki turunnya hujan. Bagaimana Mikail yang menurunkan hujan juga menurunkan rezeki untuk kita di setiap tetesan hujannya. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan Allah penuhi kita dengan harta dan anak-anak. Inilah cara ketujuh yang Allah berikan, dan tidak ada batasan dalam hidup kita kecuali yang sudah kita buat. Hari ini apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, dimanapun kita berada, lakukan istighfar. Karena ini yang akan membuat Allah sayang kepada kita. Dan ini Allah hibahkan melalui hati-hati manusia yang akan sayang juga kepada kita. Jika kepintaranmu tidak mampu membingungkan orang lain, bodohkan mereka dengan kebodohanmu, bingungkan mereka dengan kebodohanmu. Lakukan segala cara dengan beristighfar kepada Allah Ta'ala, karena ini cara ketujuh yang Allah jamin untuk kita memperoleh kekayaan sepanjang tahun. Ma'asyiral muslimin, kalau saya di dalam tausiah biasa banyak jamaah,
saya sapa jamaahnya tergantung pakaiannya. Kalau saya lihat jamaahnya rata-rata baju putih, saya sapa para medis, biasanya yang putih para medis. Kalau malam Jumat bajunya hitam semua, saya sapa paranormal. Tapi hari ini karena bajunya warna-warni, ada yang kumpul batik dan teluk belang dan sebagainya, maka hari ini di akhir tausiah kita, saya sapa para jamaah metuah asal syurga Allah. Yang terakhir, yang ke-8, janji Allah untuk kita menjadi kaya sepanjang tahun adalah di Al-Baqarah 245. Bagaimana Allah menjadikan kita akan kaya bila kita mau bersedekah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifu lahu adha'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Barang siapa yang menghutangkan kepada Allah dengan cara memberikan sumbangan ke Masjid Al-Mabrur Junda yang hari ini masih membutuhkan uluran tangan kita untuk pembebasan tanah, perluasan masjid dan juga pembangunan Masjid Al-Mabrur kita. Barang siapa yang mau menghutangkan Allah, Allah minta hutang pada kita, padahal itu adalah uang Allah yang Allah titipkan kepada kita. Allah minta hutang kepada kita. Barang siapa yang mau menghutangkan kepada saya, kata Allah, melalui kas Masjid Al-Mabrur Junda, maka Allah akan fayudha'ifu, Allah lipat gandakan adha'afan katsira, dengan lipat ganda yang sangat banyak. Dan ini adalah janji Allah di surat Al-Baqarah 245. Setelah itu apa yang akan Allah lakukan bila kita mau bersedekah dan tidak mau bersedekah? Allahu yaqbidu wa yabsut. Bagi yang mau bersedekah, Allah akan luaskan rezekinya, dan ini janji Allah. Tapi ingat, bagi kita yang pelit, tidak mau bersedekah, celeng, ijak, kita tapi handate bersedekah, maka ingat, Allah akan mengurangi rezeki kita dan membuat kita akan berada pada kemiskinan selama-lamanya. Hidup kita ini ternyata hanya 10% dari apa yang terjadi pada diri kita, tapi 90%-nya adalah bagaimana cara kita menghadapinya. Bila kita hari ini di dalam hidup kita diberikan harta oleh Allah, tapi kita tidak mau bersedekah, maka ini pilihan kita bahwa kita akan menjadi miskin karena Allah akan merendahkan rezeki kita bila kita tidak mau bersedekah. Tapi kita mau bersedekah, maka Allah akan tambahkan rezeki kita. Terkadang saat kita mendengar tausiah yang menurut kita lucu, kita menahan tawa kita. Akan tetapi menahan tawa itu tidak sehat, karena dia akan turun dan turun melalui celana kita. Dan ini menjadikan kita ingat dalam tausiah singkat bahwa sedekah ternyata akan melipat gandakan harta. Karena Rasulullah pernah bersabda, ma yang usul malun bisodakatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidaklah berkurang harta karena sedekah, tapi akan bertambah, bertambah dan bertambah. Dan inilah dia, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, kesimpulan kita di tausiah singkat ini. Kalau orang bilang uang itu tidak datang semudah membalikkan telapak tangan, tapi dalam Islam uang datang semudah kita membalikkan telapak tangan kita. Dan pastinya rezeki akan Allah berikan kepada kita dengan 8 cara. Yang pertama dengan usaha, syukur, menikah, punya anak, jaminan, tak terduga, istighfar dan juga sedekah. Lakukan ke-8 cara ini saat ini juga. Lakukan sekarang juga, karena ini janji Allah dan ini pasti benar. Lakukan 8 cara ini agar kita kaya sepanjang tahun. Dan inilah yang harus kita lakukan dengan 3M. Yang pertama, mulai dari diri sendiri. Ambil uang yang ada di kantong kita, sedekahkan, infakkan, wakafkan untuk masjid kita tercinta, Masjid Al-Mabrur Junda. Yang kedua, mulai dari yang kecil-kecil juga boleh. Berapa yang ada nominal di kantong kita, walaupun kita belum pulang ke rumah mengambil uang berjuta-juta, saat ini juga mulai dari yang kecil-kecil, sedekahkan di masjid tercinta kita. Dan yang terakhir, M adalah mulai saat ini juga. Don't wait till tomorrow, what you can do today. Semoga menginspirasi dan memotivasi kita semua. Dan inilah dia 8 cara untuk kita menjadi kaya sepanjang tahun, yaitu usaha, syukur, menikah, anak, jaminan, tak terduga, istighfar, sedekah. Dan inilah yang akan kita lakukan. Kita niatkan dalam hati kita, semoga Allah selalu memberikan kita kekayaan. Kita masuki rukun 2 al-khutbah. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahda,
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد هدي الأمة وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله سرا وعلانية تجد عندها فوزا ونجا وقال تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du faya ayyuhal mu'minin ittaqullaha fi kulli a'malid din wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbil ighfir warham wa anta khairur rahimin Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'aka a'da'ad din wa a'li kalimataka ila yaumiddin wa ansur ibadakal muwahhidin al mukhlisin fi Afghanistan wa Suriah wa Palestin bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un aqimis shalah.